Salam damai sejahtera dan semoga kita tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Topik renungan kita ialah tak berguna. Dengan mengacu kepada pembacaan Alkitab dari Matius 25 ayatnya yang ke-29. Demikian bunyinya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pada suatu waktu ada seorang bapak bernama Frankie. Setelah dia mengalami kecelakaan dan kaki kanannya tidak lagi dapat digunakan, dia merasa diri sebagai orang yang tidak berguna lagi. Lama dia harus bergumul untuk bisa menerima kenyataan yang pahit itu dan merubah akan kehidupannya, bahwa dia merasa tidak berguna. Sampai pada suatu waktu dia menyaksikan seorang anak kecil yang tertawa ceria, padahal anak tersebut tidak mempunyai kedua kakinya. Sungguh, dia merasa bahwa anak kecil itu telah menjadi tangan Tuhan yang menepuk pipinya, sehingga ia berjaga dan menjadi sadar bahwa sebetulnya selama Tuhan mempercayakan hidup, maka siapapun tetap bisa menjadi berkat. Sahabat lansia yang dikasihi Tuhan, rasa tidak berguna yang dialami oleh seorang yang menerima hanya 1 talenta, dalam perumpamaan talenta di mana ada seorang menerima 5 talenta, yang lain menerima 2 talenta, dan yang seorang lagi menerima 1 talenta. Yang menerima 5 dan 2 talenta mengusahakan talenta-talentanya itu dengan baik dan berhasil, sehingga mendapat pujian. Sedangkan yang hanya menerima 1 talenta, pikirannya itu dikuasai oleh pikiran yang negatif. Dia merasa tidak berguna, dia merasa tidak berdaya, sehingga tidak mengusahakan apapun talentanya itu. Bahkan dia menyimpannya dan mengembalikan kepada pemiliknya. Para lansia yang dikasihi Tuhan, tentu tidak menjadi masalah ketika kita masih menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini, di mana gerak-gerik dan kegiatan orang menjadi sangat terbatas, sehingga orang sulit untuk berusaha dan berkarya. Akan tetapi bagi kita lansia, ketika usia kita semakin banyak dan kita tidak lagi sekuat dahulu kala, kita mulai menghadapi berbagai macam kendala dan gerak-gerik kita terbatas. Tidak masalah, itu wajar saja. Namun, waspadalah terhadap pikiran negatif yang dapat melemahkan kehidupan kita. Merasa tidak berguna dan merasa tidak berdaya, itu yang sungguh tidak dikehendaki Tuhan. Maka marilah kita hadapi hidup ini selalu dengan iman dan dengan pikiran yang positif, bahwa selama Tuhan masih mempercayakan kita hidup, pasti ada kerja, ada perbuatan baik yang berguna dan bermanfaat bila dilakukan
walau sekecil apapun. Contoh, bagi mereka yang mempunyai pengalaman hidup yang banyak, bisa membagikan pengalamannya yang baik, yang dapat membangun kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, dia juga bisa membagikan pengetahuannya kepada teman-temannya. Dan bagi mereka yang mempunyai kecukupan harta, bisa juga membagikannya kepada mereka yang sedang sangat membutuhkan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Berkat yang ada pada kita harus kita bagikan, supaya ditambahkan lagi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur Engkau masih mempercayakan hidup kepada kami yang sudah lansia ini. Tolong beri kami kemampuan untuk selalu berpikir positif, agar kami tidak menjadi kurang semangat meskipun gerak-gerik dan kendala banyak kami hadapi, tetapi kami masih bisa berbuat sesuatu yang baik untuk sesama dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.